Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang terus-menerus tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Disadari ataupun tidak, kita duduk sekarang ini sedang menerima nikmat dari Allah. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidup, nikmat bisa beribadah, dan berbagai nikmat lainnya yang kalau kita hitung-hitung tentu tidak mampu kita menghitungnya. Apalagi kalau nikmat itu dihitung sejak kita belum ada di dunia ini. Bukan sejak kita lahir saja, tapi sejak kita ada di dalam perut ibu kita. Nikmat itu terus ada sampai sekarang, sampai nanti Allah mewafatkan kita. Dan mudah-mudahan nikmat Islam dan iman itu terus terjaga. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di atas tuntunannya hingga akhir zaman. Para hadirin dan para pemirsa sekalian, guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA hafizahullah ta'ala memohon maaf karena tidak bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah di kesempatan berikutnya mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan lagi pengajian tafsir sebagaimana biasanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang untuk terus mengajari kita ilmu yang bermanfaat. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Setelah kemarin kita, Masya Allah, tes. Setelah kemarin kita melaksanakan Idul Adha, merasakan bagaimana kegembiraan menyembelih hewan kurban, berbagi kepada masyarakat, tak terasa bulan Dzulhijjah itu sudah selesai, sudah habis, berganti dengan bulan yang baru, yaitu bulan Muharram. Bagi sebagian orang, bulan Muharram itu terkenal sebagai awal tahun baru Hijriyah. Sehingga kalau dikatakan oh kita sudah masuk bulan Muharram, artinya sudah tahun baru Islam. Yang tadinya 1445, angka belakangnya berubah menjadi 1446. Dan alhamdulillah ya, di negeri kita juga diberikan kesempatan libur kalau menepati awal tahun baru Hijriyah. Ini yang terekam di dalam benak sebagian masyarakat ketika disampaikan ini sudah masuk bulan Muharram. Padahal Islam memandang bulan Muharram itu bukan sekedar awal tahun baru Hijriyah. Karena perhitungan tahun Hijriah itu baru dilaksanakan di masa Khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun lebih besar dari itu, Islam memandang bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Ya.
Jadi selain awal tahun baru Hijriah, bulan Muharram adalah bulan yang mulia yang diistilahkan dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Iya, Muharram ini salah satu dari bulan-bulan haram, sebagaimana Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, simaning apa? Rajab. Kalau biasanya kita lupa, ini kan 3 bulan beriringan, yang satu apa Rajab apa Sya'ban ya. Tapi ternyata banyak orang yang lupa juga bahwasanya Muharram ini masih termasuk bulan haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, hitungan bulannya ada 12. Sejak Muharram sampai Dzulhijjah. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi penamaan bulan ini Muharram, ini Safar, ini Rajab, ini Sya'ban itu jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai Nabi. Ya, jadi kita harus bedakan penetapan tahun hijriahnya itu di zaman Umar. Dimulai 1 hijriahnya sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi penamaan bulannya siapa yang mengasih nama? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena Allah mengatakan tadi, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ya, inilah ketetapan agama kita. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para ulama menerangkan kenapa dikatakan 4 bulan ini sebagai bulan haram. Ya, haram di sini artinya bukan haram seperti hukum syar'i, haram, makruh, mubah, sunnah, ya, bukan. Bedakan antara haram, mulia. Dan kemuliaan bulan ini bukan cuma di dalam Islam saja, bahkan sejak zaman jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah kalau sudah memasuki bulan haram itu artinya gencatan senjata. Tidak ada peperangan, tidak ada penyerangan, tidak ada permusuhan, pokoknya menahan diri. Saking ngurmati bulan ini. Bahkan kalau ada seorang anak yang bapaknya dibunuh oleh musuh dan anak ini ketemu musuh yang bunuh bapaknya, tidak boleh diapa-apakan. Saking ngurmati bulan haram. Dan itu dilanjutkan di dalam agama kita. Kata Allah, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Sehingga 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini bulan yang istimewa. Jangan dilupakan Muharram. Karena kita biasanya apa? Euforia dengan Dzulqa'dah. Oh, Dzulqa'dah dalam maning bulan kaji. Dzulhijjah, oh ini adalah puncak Idul Adha, puncak haji di situ. Ya. Selama Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu, ayo ini bulan haram, ayo tingkatkan amalan. Ini Muharram juga sama. Jangan dianaktirikan. Jadi apa yang disampaikan terkait bulan haram di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah sama dengan apa yang seharusnya disampaikan di bulan Muharram. Dan di dalam bulan haram ini
Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi kaum muslimin, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya apa? Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus 4 bulan ini dan melarang perbuatan zalim pada bulan tersebut sebagai pemuliaan. Artinya apa? Dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar akibatnya, ya, lebih dahsyat hukumannya dibanding dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Walaupun sama-sama tidak boleh, ya. Jenengan menzalimi di bulan Safar boleh ndak? Ndak boleh. Jenengan zalimi di bulan Sya'ban boleh ndak? Ndak boleh. Begitu juga di bulan haram ndak boleh. Cuma kalau kezaliman itu, dosa maksiat dilakukan di bulan haram, maka hukumannya lebih berat atau akibatnya lebih besar. Kalau dosanya itu lebih besar, berarti kebalikannya apa? Pahala. Dosa kebalikannya pahala. Pahala yang dilakukan atau yang diperoleh di bulan haram akan diperbesar juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Qatadah, salah seorang tabi'in namanya Qatadah. Beliau mengatakan amalan soleh pada bulan haram pahalanya sangat agung, dan perbuatan zalim di dalamnya merupakan kezaliman yang besar dibanding bulan selainnya. Jadi masih berlaku pelipat gandaan pahala, itu masih berlaku di bulan haram, di bulan Muharram ini. Jangan terus kita lupa, dianaktirikan. Sing demot-demot apa? Awal tahun baru Hijriyah. Padahal masih sama seperti dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Dan di antara keistimewaan bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram sebagai bulannya Allah. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa puasa yang dilakukan di bulan Muharram itu lebih afdal. Puasa wajib napa sunnah? Puasa sunnah, nggih. Jadi ketika jenengan kemarin di bulan Dzulqa'dah memperbanyak puasa, di bulan Dzulhijjah juga berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 puasa mboten? Lagi badak. Ya, lagi badak mboten puasa. Ya. Kemudian dilanjut setelah tanggal 15 sampai akhir bulan mungkin memperbanyak puasa. Di bulan Muharram ini juga silahkan kalau mau memperbanyak puasa. Karena masih sama kita berada di bulan haram. Ya. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholat malam, sholat tahajud, atau namanya sholat lail. Ya. Apakah itu sebelum tidur kalau memang khawatir tidak bangun, atau setelah tidur? Itu juga dinamakan sholat lail. Ini sebaik-baik. Dan di dalam redaksi hadis tadi Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah. Sebuah
benda atau sesuatu kalau diaku itu menunjukkan kemuliaannya. Nggih. Apalagi kalau yang ngaku itu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jenengan diaku anaknya presiden, bangga napa mboten? Kowe nyong anak angkatnya presiden. Bangga banget. Walaupun cuma anak angkat, diaku anak angkat presiden. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengakui sebuah bulan sebagai bulannya Allah, ini menunjukkan bahwa bulan ini mulia. Bulan ini istimewa. Jangan disia-siakan keberadaan bulan ini. Jangan euforia kemarin memperbanyak amal soleh di Dzulqa'dah, Dzulhijjah kemudian hilang di bulan Muharram. Jangan sampai seperti itu. Kemudian di antara keistimewaan bulan Muharram adalah disyariatkan puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisyami yaumi Asyura. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Falamma furida Ramadan kana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Kemudian setelah diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi SAW mengatakan bagi siapa yang pengen puasa silahkan puasa, bagi yang tidak puasa ya tidak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa sebelum kewajiban puasa Ramadan, kaum muslimin itu wajib berpuasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Jadi kewajiban berpuasa itu tidak langsung bruk Ramadan sebulan full, itu tidak. Ya, jadi ada apa? Ada marhalah, ada tingkatan, dan inilah kesempurnaan syariat kita ketika membebani umatnya dengan sebuah ibadah, ora langsung mabruk kabehan, tapi bertahap. Itu di zaman masih turunnya wahyu. Kalau sekarang ya semua harus kita laksanakan yang wajib. Jadi puasa itu diawali dengan puasa Asyura dulu. Kemudian Ramadan masih diberikan pilihan. Okay? Jadi tidak langsung wajib puasa Ramadan, tapi diberikan pilihan dulu. Pilihannya bagaimana? Yang mau puasa silahkan, yang mau bayar fidyah silahkan. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga baru diwajibkan berpuasa bagi yang mampu. Kalau kita hafalnya kewajiban puasa Ramadan kan di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat ya, itu masih kewajiban secara parsial. Artinya yang mau puasa dia wajib, yang tidak mau puasa dia masih bayar fidyah. Kemudian kapan diwajibkan secara keseluruhan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian mengetahui masuknya hilal Ramadan, maka berpuasalah. Kecuali yang udzur, ada yang sakit, ada yang sedang safar, boleh mengganti di hari yang lain. Itu tingkatan puasa. Tapi sebelum kewajiban puasa Ramadan, ada puasa Asyura. Kemudian Ramadan diwajibkan, puasa Asyura statusnya turun menjadi sunnah. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah wajadahum yasumuna yauman, yakni Asyura. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala hada yaumun azim. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa ini karena ini hari istimewa, hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun.
Karena di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya di Laut Merah. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Faqal, maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ana aula bi Musa minhum. Kalau gitu, aku ini lebih berhak untuk berpuasa juga. Aku lebih berhak untuk berpuasa karena kedekatanku dengan Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi. Ya. Karena antara Nabi Musa dan Nabi kita SAW ada persamaan, yaitu sama-sama Nabi dan Rasul. Ya. Kalau orang Yahudi, mereka merasa sebagai pengikutnya Nabi Musa, mereka berpuasa karena Nabi Musa berpuasa, maka Nabi kita Muhammad SAW dan umat Islam lebih berhak untuk berpuasa karena kesamaan ya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, sama-sama Nabi dan Rasul. Fasamahu wa amara bisyamihi. Maka Nabi SAW berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa di hari itu. Apakah ada keutamaan puasa Asyura? Ya. Kita kan kadang kalau disuruh puasa, apalagi puasa sunnah, itu yang ditanya apa? Ana fadilahnya apa ora? Seakan-akan berat sekali kalau berpuasa selain puasa wajib. Ya. Orang yang puasa wajib Ramadan saja karena itu diwajibkan, jajalnya kon milih antara puasa ya bagi yang mau dengan bayar fidyah. Ya masih di fase kedua. Kira-kira akeh sing puasa apa akeh sing milih bayar fidyah? Ya fidyah paling sedina 15.000 ping 30 ya pinten niku? Nggih, 30 ping 15. 450. 450 iku ora apa-apa. Mungkin akan banyak yang seperti itu, nggih. Apalagi ini puasa sunnah. Yang mana ketika dikatakan itu puasa sunnah, dia dianjurkan, tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Apa kira-kira fadilah atau keutamaannya? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa su'ila an siyam yaumi Asyura. Ibnu Abbas ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala ma 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa hadzal yawm wa la shahran illa hadzal syahra yakni Ramadan. Sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, saya itu tidak tahu ada hari lain yang paling dicari keutamaannya oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berpuasa sunnah kecuali ya puasa Asyura ini. Artinya Nabi kita Muhammad SAW begitu menanti-nanti berusaha untuk melaksanakan puasa Asyura walaupun hukumnya sunnah. Dan saya tidak tahu ada puasa sebulan penuh yang paling dicari keutamaannya oleh Nabi SAW kecuali bulan Ramadan. Jadi kalau mau diurutkan gitu ya, puasa yang paling utama tentu puasa Ramadan, puasa yang wajib. Setelahnya ada puasa Asyura. Kalau puasa Arafah, Nabi SAW yang ketika haji belum tidak puasa Arafah. Yang puasa adalah orang-orang yang tidak berhaji. Jadi yang dicari keutamaannya dari puasa sunnah selain ya puasa wajib Ramadan ya puasa Asyura ini. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun fadilah keutamaannya sendiri ya, adalah puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu.
Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud yang lainnya, wasu'ila an shaumi yaumi Asyura. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, faqala yukaffiru sanatal madiyah. Puasa hari Asyura bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Loh, dene ora kaya puasa Arafah ya. Puasa Arafah pinten tahun? Kali tahun. Kalau perbandingannya Arafah dengan Asyura, iya ketone sepetil Asyura. Tapi kalau mau dibandingkan puasa Arafah dengan hari Arafahnya. Puasa Arafah, Nabi SAW menjanjikan pahala akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu banyak. Tapi bandingkan dengan orang yang tanggal 9 Dzulhijjahnya wukuf di Arafah. Apa kata Nabi SAW? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Siji haji balasannya surga, siji puasa balasannya menghapus dosa setahun sebelumnya dengan setahun yang akan datang. Ya masih mirip-mirip lah, nggih. Ya karena apa? Yang satu tentu lebih besar hajinya. Nah, jadi jangan memandangnya Arafah karo Asyura luwih sithik. Nggih. Walaupun katakan ya cuma setahun yang telah lalu, senang enggak sih kita dihapuskan dosanya? Ya senang, nggih. Ya senang banget, Mbok. Sedina puasa setahun dosanya dihapus. Walaupun kata para ulama yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat nasuha. Tapi dosa kecil dihapus itu kan ibaratnya ngelong-ngelongi timbangan, nggih. Jenengan ibarat mikul, nggih, mikul dosa dilongi 10 kilo bae pikulane. Ini semantan enteng. Daripada mikul 100 kilo terus ya, ora dilongi malah ditambah terus. Ya mending dilongi walaupun cuma 10 kilo, tahun ngarep 10 kilo maning, tahun ngarepnya 10 kilo maning. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan dibandingkan, oh Arafah sebenarnya, Asyura sebenarnya mending Arafah bae, Asyura ora usah. Ya. Tapi kita berusaha untuk terus mencari keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa hari Asyura sepakat para ulama dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Tanggal pinten? 10 Muharram. Aja takon tanggal Juline pira, nggih. Tanggal Julinya berapa? Tergantung jenengan mau ikut yang mana, nggih. Saya jawab tanggal sekian, lho aku melune ora kuwe. Jadi menentukan tanggal 10 Muharramnya adalah sesuai dengan yang jenengan yakini. Ketika jenengan kemarin meyakini hari Ahad sudah masuk tanggal 1 Muharram, berarti dihitung bae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nah itu puasa. Oh enggak, saya ikut yang hari Senin. Ya berarti ngitungnya sekarang dina Senin 1 2 sampai hari ke-10 ya. Karena patokan puasa Muharram atau puasa Asyura ini dengan bulan Muharram, bukan dengan bulan Julinya tanggal berapa ya. Dan inilah ibadah yang dikaitkan dengan waktu sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi apa yang kita yakini itu yang kita amalkan. Ya kayak kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, ono sing tanggal semena, tanggal semene. Yaitu ngitungnya dari kapan dia meyakini mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya kalau tidak seperti itu saben tahun hanya mengulang tema yang sama, ibarat muter kaset, bodol diputer bae setiap tahun hanya memutar seperti itu.
Ya ustadz ya bingung, ya sarep tanggal 9 Dzulhijjah ya. Mesti arep pada sing takon kok tanggal pira puasa dek. Engko Muharram arep takon tanggal pira engko puasa Asyuranya. Ya. Maka kalau saya pribadi ya ikuti yang jenengan yakini kapan mulai masuk tanggal 1-nya. Ya. Kalau yakin kemarin hari Ahad, ya hari Ahad tinggal dihitung. Kalau yakinnya hari Senin mulai masuk, ya dihitung. Walaupun berbeda insya Allah. Ya. Kita akan mendapatkan pahala karena kita sudah berusaha untuk beramal soleh. Ya. Sing ora oleh pahala, sing ora puasa. Baik. Namun ada satu tambahan. Ketika mau berpuasa Asyura, para ulama mensunnahkan menambah 1 hari. Yang lebih utama di tanggal 9 Muharramnya. Okay. Jadi puasa Asyuranya tanggal 10 Muharram, disunnahkan juga puasa sehari sebelumnya tanggal 9. Nah tanggal 9-nya kelalen, ya tanggal 11-nya. Apa dasarnya kok nambah sehari lagi padahal namanya Asyura, Asyar 10. Itu kan cuma tanggal 10 Muharram. Dasarnya ada riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yaqulu hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Beliau berkata, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yauman tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Ya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9. Falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sampai Muharram tahun depannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diambil oleh Allah. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i dan murid-muridnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan selainnya berpendapat disunnahkan untuk berpuasa hari ke-9 dan ke-10 karena Nabi SAW berpuasa hari ke-10 dan sudah niat, ya, sudah niat untuk puasa di hari ke-9. Ya nuwun sewu, kalau seandainya kalau kita boleh berandai-andai, kalau Nabi SAW hidup sampai tahun depan, beliau kira-kira melaksanakan niatnya apa enggak? Pasti akan melaksanakan nih niatnya. Rasul itu kalau sudah berkata sebisa mungkin akan dilaksanakan. Kalau sudah mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, ya apalagi ucapannya bukan ucapan sebagaimana kita manusia biasa, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata atas dasar hawa nafsunya, kesenangannya sendiri tidak, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Beliau akan melaksanakan. Sudah masuk waktu? Berapa? Sudah ya? 9 menit lagi, alhamdulillah. Baik. Kemudian di bulan Muharram ini ada keyakinan sebagian masyarakat yang menganggap bulan Muharram sebagai bulan keramat. Mereka menamakan bulan Muharram ini dengan bulan Suro. Nah, wis mlebu Suro itu kayaknya hawane beda banget nggih. Seakan-akan ya, arep ngapa-ngapa ge ora wani, mau berbuat apa itu tidak berani karena seperti ada pantangan, seperti ada larangan, ya. Makanya enak wingi rame ngendi-ngendi ana tratak. Siki dalane alhamdulillah tidak terhalang tratak, nggih. Ya. Jadi ada sebagian keyakinan yang diyakini oleh masyarakat kita
di bulan Muharram atau bulan Suro ini. Ya, di antaranya bulan yang keramat, bulan yang wingit, bulan yang nuwun sewu sial, ya. Sehingga tidak ada orang bikin hajatan, tidak ada orang melangsungkan pernikahan. Kalau ada yang nekat, ya, untuk melangsungkan pernikahan, ya, itu sudah banyak suara-suara. Jenapa ora wedi? Kenapa di bulan Suro kayak orang ana bulan liyane? Jadi ada rasa khawatir, rasa takut. Benarkah keyakinan seperti ini? Ya. Kalau jenengan saya tanya, benar enggak keyakinan seperti ini? Maka saya tanya juga, kalau penjenengan takut, khawatir, atas dasar apa? Jenengan wedi atas dasar apa? Kalau misalnya jenengan mau nyebrang jalan depan masjid misalnya niku ya. Jenengan nggak lihat kanan kiri, asal nyebrang melaku lurus, khawatir kalau ditabrak mobil, ya, diserempet sepeda motor, itu enggak apa-apa jenengan khawatir takut, karena ada alasannya. Tapi jenengan kok merasa khawatir takut melaksanakan hajatan, jangan khawatir takut ya bepergian di bulan Muharram atau di bulan Suro ini, atas dasar apa? Sementara agama kita mengajarkan bahwa bulan Muharram ini bulan yang mulia atau bulan yang sial? Bulan yang mulia. Sehingga kita merasa khawatir, merasa takut itu tidak berdasar, atau bahasanya tidak berdalil. Yang takut ini kenapa khawatir jere wong tua? Ya bukan kita sedang meremehkan atau apa ya, artinya yang berasal dari orang tua kita, kalau itu baik kita terima ya, kalau itu sesuatu yang tidak berdasar ya perlu kita timbang, perlu kita kembalikan kemana? Ke pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyatakan itu bulan yang baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan itu bulan yang baik, bahkan amalan pahala dilipat gandakan. Lah kok kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan seakan-akan khawatir, takut terhalangi. Bahkan kalau nuwun sewu terjadi sesuatu hal yang buruk, kadang apa yang kita sampaikan? Oh, gue sih mau orang ngandel, kon aja kayak kiye, kon aja kaya hajatan nang Suro, malah gawe mbok temenan. Itu kalau terjadi sesuatu yang buruk. Padahal yang seperti ini bisa masuk ke dalam larangan mencela waktu. Ya, Allah kan menjadikan satu tahun itu 12 bulan, ya, ada waktu, ada bulan, masa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengecam sekali perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka mencela waktu. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengatakan kehidupan kita di dunia ini, ya kehidupan kita nanti mati atau kita hidup, ya. Kita bersenang-senang di dunia ini, yang menghentikan, menghabiskan kita adalah waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Ucapan mereka itu adalah ucapan yang tidak dibangun di atas ilmu. Inhum illa yadhunnun. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Mereka tidak percaya hari kiamat. Mereka tidak percaya kalau sudah mati nanti akan dibangkitkan lagi. Sehingga menurut mereka kehidupan yang mereka jalani dari lahir sampai kapan waktu menghentikan kehidupan itu.
Padahal kalau seorang mukmin dia meyakini kehidupan mereka di dunia ini, kalau mukmin ya, itu dibatasi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dilahirkan dan nanti akan dicabut rohnya, meninggal, sudah habis waktunya di dunia. Sehingga kalau kita merasa bahwa yang berpengaruh terhadap kita, diri kita itu adalah waktu, ya. Gara-gara waktu ini kita terkena seperti ini, sial. Gara-gara waktu ini kita bahagia. Itu perbuatan yang meniru orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin. Dan Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis qudsi, beliau menyampaikan, qala Allah Ta'ala, yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahra. Anak cucu Adam itu menyakiti aku, kata Allah. Dengan apa menyakiti? Yasubbud dahra, mereka mencela waktu. Wa ana dahru uqallibul laila wan nahar, sedangkan aku adalah yang mengatur waktu, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Ini kata Allah dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kalau kita menyatakan, oh jenengan ke sial hajatan gara-gara hajatannya di bulan Suro, jenengan mulai bisnis gagal gara-gara mulainya di bulan Suro, jenengan tidak berhasil ini pendaftarannya karena daftarnya di bulan Suro. Itu secara tidak langsung mencela waktu dan mencela yang mengatur waktu. Siapa yang mengatur waktu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauhkan keyakinan bahwa bulan, hari, waktu, jam itu punya pengaruh terhadap diri kita, ya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bahagia, mau sedih, mau senang, ya, mau dapat keberuntungan, mau dapat kerugian, itu semua sudah diatur oleh Allah, sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan atau sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan sampai kok mencela, ya. Oh ini terjadi seperti ini gara-gara ini di bulan ini, di hari ini, di waktu ini. Itu mencela Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari diri kita. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan mengenai menyambut bulan Muharram. Ingat bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan mulia, bulan haram. Jadi jangan dirusak dengan keyakinan-keyakinan yang khawatir, takut dengan adanya kesialan, adanya kesedihan di bulan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.